Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Fermi dan Bu Yuyun selaku penguji kami dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Esa karena telah memberikan berkatnya sehingga kita masih diberi keselamatan dan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya berkata terlebih dahulu. Asik. Cakep. Sementara itu sih belumlah Cakep. jalan sendiri sambil memakan acar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hadirnya kami di sini adalah akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu upaya peningkatan keterkaitan masyarakat terhadap makanan dan minuman khas Betawi yaitu kue rangi dan es kolang kaling. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nitya Baptis sebagai moderator dan pembaca filosofi dan sejarah kue rangi dan es kolang kaling. Saya Parman Saputra akan membacakan kandungan gizi. Saya Ivan dan kembali sebagai pembaca manfaat untuk keberlangsungan hidup dan manfaat gizi untuk usaha lestari. Saya Siti Salmadina akan membacakan kesimpulan dari saya. Saya Muhammad Rohadi akan membacakan kandungan gizi es kolang. Baik, langsung ke materinya yaitu sejarah dan filosofi kue rangi. Indonesia dikenal dengan ragam budayanya dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kesenian, peninggalan sejarah sampai ke makanan. Nah, makanan itu adalah salah satu aspek budaya yang dapat menambah ketertarikan masyarakat untuk mempelajari budaya tersebut. Nah, salah satunya adalah suku Betawi yang lain merupakan suku dari Jakarta. Suku Betawi juga memiliki kue tradisional yang khas, yaitu salah satunya adalah kue rangi. Penamaan kue rangi itu berasal dari singkatan tiga ramami. Hal ini dikarenakan terdapat proses menggarang yang merujuk kepada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Selanjutnya es kolang kaling. Kolang kaling adalah buah yang berasal dari pohon kolang kaling atau bernama lain Borassus alberifer yang tumbuh di daerah tropis seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia Utara. Ciri-ciri dari buah kolang kaling ini kulit luarnya itu warna kuning kecoklatan dan daging buahnya itu warna putih seperti es. Pohon kolang kaling ini menghasilkan buah dan buahnya itu menghasilkan biji. Nah, bijinya itu yang biasa kita sebut sebagai kolang kaling yang memiliki banyak manfaat. Pohon kolang kaling ini menggambarkan bahwa pohon kolang kaling merupakan pohon terkaya dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Akan tetapi kehidupannya mencerminkan kesederhanaan. Ia masih tetap sabar walau hidupnya diambil, buahnya dipetik, dan daun buahnya ditebas. Ternyata hal ini tidak membuatnya menjadi miskin dan menderita. Ini Bang mau nanya, kira-kira Bang ada dagang kue rangi dari kapan? Ada 7 tahun. 7 tahunan. Bang tahu nggak sejarah tentang kue rangi? Kalau sejarahnya sama orang saya. Kalau kayak wawancara yang buat ranginya kayak iya. kalau yang kue rangi ini mengikut kue apa? Ada tahu dari mana? Lu ya tukang ranginya. Wah, kok saya? mirip sama lu tuh. Lah, Cocok.
Aldi kali Pak. Sama Kalau kira-kira nggak tahu Pak, yang ada kan dua kan jadi saya sendiri langsung. Kalau modal sih tergantung kita bawa misalnya tanpa berlalu perpanjangan biasa. biasa apa? 40 ke 50 ribu. Pertolongan gue harus siapa? Medis. Apa yang diketahui tentang evaluasi? Evaluasi es yang meningkatkan, yang menyehatkan, apalagi diminum di waktu cuaca panas pada siang hari. Apakah ibu pernah membuat evaluasi? Pernah. Cara membuatnya itu mulai dari referensi atau referensi. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat evaluasi? Orang kali pastinya ya kan ya orang kali juga pandan berapa muda dan bisa susu sama ikan darah. Cara pembuatannya itu bagaimana? Di kolam kaling lalu rebus tambahkan telur pandan dan juga gula. Setelah itu dibagi dua tuh kolam kaling. Yang pertama dikasih warna hijau, yang keduanya dikasih warna merah. Terus tambahkan tuh es kelapa muda sama biji selasih. Makasih ya. Kue adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan seperti tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan santan. Kandungan gizinya tergantung dalam bahan-bahan tersebut. Dalam satu porsi kue rangi per 100 gram terdapat 469 gram kalori, 42,52 gram lemak, 23,96 gram karbohidrat, dan 4,17 gram protein. Es kolang kaling adalah minuman segar yang terbuat dari kolang kaling, air, gula, dan es. Dalam satu porsi es kolang kaling terkandung 33 gram kalori, 0,21 gram lemak, 8,31 gram karbohidrat, dan 0,39 gram protein. Manfaat kue rangi diantaranya sebagai berikut: 1. Sumber energi. Kue rangi terbuat dari campuran tepung terigu dan kelapa. Satu adalah sumber karbohidrat yang baik, memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Yang ada yang kedua, kandungan serat. Kelapa parut dalam kue rangi mengandung serat yang membantu pencernaan dan menjaga kesehatan. Dan yang ketiga ada kandungan nutrisi yang penting untuk fungsi tubuh. Dan yang terakhir ada kandungan antioksidan membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Kolang kaling memiliki rasa yang manis dan segar, memberikan efek pendingin yang memudahkan pengelolaan dan memberikan energi yang dimungkinkan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai minuman, kolang kaling juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya dengan mengkonsumsi kolang kaling dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan
itu harmoni antioksidan dalam buah ini juga dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kerusakan sel dan menurunkan radikal bebas gangguan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue rangi ini yaitu kotak kelapa dan sagu lalu gula merah yang memiliki berbagai banyak manfaat. Diantaranya sebagai kelapa itu untuk anti jamur, anti inflamasi, antioksidan, anti mikroba dan juga anti aktivitas tumor. Lalu gula merah ini memiliki manfaat untuk menguatkan jantung, mengatasi anemia, dan juga untuk memperlancar peredaran atau produksi pada tubuh. Dan juga itu sagu untuk sebagai fungsi saraf dan juga untuk mengatasi kolesterol. Maka dianjurkan untuk sebagai alternatif jajanan yang sehat dan bergizi. Kandungan karbohidrat pada buah kolang-kaling cukuplah tinggi. Pemanfaatannya sebagai pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Kolang-kaling juga bisa menjadi makanan diet karena entah akan kaya nutrisi seperti vitamin C, vitamin B kompleks, kalsium, fosfor, zat besi dan serat. Selain itu, kandungan antioksidan dalam buah ini juga dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kerusakan sel dan pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Tadi adalah masalah gizi. Masalah kekurangan kandungan gizi yang dalam waktu yang lama. Nah, pakar gizi anak yang bernama Leonard Victoria mengatakan bahwa kandungan kalori itu harus seimbang seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan yang lain. Nah, makanan minum ini dapat memenuhi kebutuhan gizi. Akan tetapi kita kan kayak gak mungkin tiap hari itu kayak gak mungkin makan barang aja kan. Kita ada kayak makan nasi, makan sayur, dan juga makan buah-buahan sebagai pendampingnya. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah es kolang yang jadi barang ini tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dalam sehari. Namun itu juga perlu diimbangi dalam makanan-makanan lain seperti nasi, sayur, dan lainnya. Nah, lalu gimana sih strategi yang tepat agar kue rangi ini dapat dilestarikan di masyarakat? Jadi yang pertama itu kami melakukan inovasi. Lalu kami juga mengadakan promosi seperti membuat poster atau iklan. Lalu kami juga mengadakan kolaborasi. Jadi itu dapat dilakukan kolaborasi dengan seperti kafe-kafe atau penjual makanan di luar sana. Misalkan kalau di kafe itu kita bisa berkolaborasi dengan menambahkan menu di kafe tersebut. Lalu juga mengadakan seminar tentang warisan kuliner khas Bali. Lalu bagaimana sih strategi agar kue rangi dan es kolang ini dapat disukai di kalangan remaja? Nah, remaja ini kan sekarang tuh gemar sekali memakai sosial media. Nah, kami memanfaatkan media sosial ini sebagai platform untuk mempromosikan dan juga mengadakan kolaborasi dengan beberapa influencer. Karena influencer ini tuh pengaruhnya lumayan besar juga gitu, untuk mempromosikan produk-produk. Lalu kami juga mengadakan penyajian yang menarik dan kreatif agar para remaja lebih tertarik. Dan juga saran dari kami sebagai penulis itu kami mengharapkan agar remaja ini lebih tertarik kepada makanan tradisional, tidak hanya makanan modern atau makanan dari luar negeri. Lalu juga kepada masyarakat diharapkan untuk tetap melestarikan seperti mengajarkan kepada anak-anaknya atau keluarganya tentang makanan tradisional. Lalu juga kepada para pedagang agar dapat berinovasi agar makanan khas Betawi ini tidak ketinggalan zaman dan tetap menarik ya, tanpa menghilangkan ciri khas dari makanan atau minuman tersebut. Lalu juga kepada pemerintah agar memberi bantuan kepada pedagang UMKM seperti modal, pelatihan, lalu juga akses pasar agar dia dapat berjualan itu tuh lebih luas dan dapat mengembangkan usahanya. Jadi berikut ini misalnya kita menjual kue rangi, ini packagingnya kita gunakan.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Adakah yang ingin memberi saran atau bertanya? Untuk pertanyaan kami membatasi 3 pertanyaan. Pertanyaan dari kita kami tampung dulu. Adakah yang ingin bertanya? Sama distraksi tuh barangkali yang pertama dikasih Jadi itu tuh yang ini nih, yang buat ini kan ada merah-merah. Itu tuh bukan sirup ya, kayak kan kolang kaling kan dia nggak kering ya, nggak kering kan kuahnya kolang kaling itu loh. Jadi kita nambahin itu biar jadi nggak full dari sini, biar ada warnanya juga. Jadi pertanyaan saya, apakah inovasi yang di sekolah kalian itu bakal berkurang nggak gizinya? Iya, mengurangi gizi kalau kalian itu sendiri. Ya, untuk pertanyaan terakhir, siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, sesi pertanyaan kami tutup. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Kami telah selesai berdiskusi dan saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Untuk kita akan kolaborasi dengan influencer siapanya itu belum kepikiran siapanya. Tapi karena itu masih ide, tapi kita bakalan kolaborasi dengan influencer. Tapi ya nanti kita nyarilah siapa orangnya. Nah untuk tujuan maksudnya sasarannya itu siapa? Sasarannya jelas remaja. Emang bisa buat masyarakat, tapi tujuan utama kita lebih ke remaja. Kan 2002 influencer kan cuma satu ya, jadi itu mana
Gimana? Tentunya kan kandungan gizinya kan akan bertambah ya, karena banyaknya kita menambahkan topik-topik yang ada. Ya kan kita fermentasi. Jadi tuh apa sih namanya komposisi pertama itu ada yang kita kurangi, dan itu kita tambahin. Kita tambahin kelapa, kita tambahin nasi. Lagi pula ini nih air yang putih itu tuh sus, tapi kita cairin pakai air kelapa, itu bukan pakai air biasa. Ini selanjutnya Bu Yuyun sama Pak Ferdi akan bicara. Dari mana itu pertanyaannya di asal pohon kolang kaling tadi? Dari mana? Kamu pernah lihat kelompok ini nggak? Dari mana? Pernah baca? Memang ada pohon kolang kaling. Dia itu pohon palem Pak. Waktu saya cari itu pohon lontar atau pohon palem itu Pak. Sejenis pohon palem ini mirip tapi bukan pohon palem. Aren atau yenam. Jadi nggak ada pohon kolang kaling. Itu kan kolang kaling adalah buah yang berasal dari pohon kolang kaling. Kolang kaling itu bahasa Jakarta. Buatet. Ya kan, kalau nggak buatet ya kolang kaling itu bahasa Jakarta memang. Lebih seringnya aduh apa bahasa yang lebih ini dari buah aren. Buah aren kan? Itu karena lihat gula merah kan? Gula aren kan? Sama dari buah aren. Pernah minum air nira nggak? Tahu air nira kan? Ya, kasihan banget ya. Air nira itu kayak fermentasi tapi dari kayak air kelapa gitu loh, tapi yang dari yang suka kalau zaman dulu tuh kalau saya ingat pakai kayak pintu tuang ini pakai bambu gitu loh. Itu air nira itu salah satunya asalnya dari pohon kolang kaling ini, dari pohon aren itu. Jadi diambil di kayak kalau di kalian pernah nonton tentang cara pengambilan getah pohon karet? Nah, agak mirip itu, tapi kalau pohon karet kan pohonnya digaris, dicoret di kayu. Kalau dia sedang, kalau lu di pohon kelapa, pernah lihat pohon kelapa? Atau pohon yang kayak tadi palem, kan ada pohon palem yang sudah berbuah juga tuh. Nah dari pokok tempat sumber buah awal itu yang di kayak disuntik gitu loh dari bambu yang akan disedot airnya itu untuk jadi nira. Oke. Nah kolang kaling itu dari pohon itu, jadi bukan dari pohon kolang kaling, pohon aren atau pohon nau. Oke. Mirip kayak kelapa. Jadi kelapa sebelum jadi kan buahnya kecil tuh, nah mirip kayak itu tuh kalau kolang kaling. Oke. Dan saya juga nggak tahu kalau alun-alun manis, bukannya manisnya itu setelah dikasih pemanis ya. Tapi nggak tahu di bahasa saya juga belum tulisannya manis, buahnya manis. Rasa sedang manis. Oke, itu satu ya. Jadi gini, kalau mau tulis, lu udah bikin itunya di masalahnya bahasa Latin pohonnya. Artinya bahasa Latin pohon itu dari judul nama pohonnya asli dong, bukan dari pohon kolang kaling. Terus saya nanya, jawab di semua. Dari semua persoalan yang kalian sudah ungkap di sini, kan lu pernah kerja. Yang paling tidak bekerja siapa? Berani jawab kan? Yang paling tidak bekerja siapa? Kepala. Apa? Kalau saya sendiri ya Pak, saya nggak berani siapa yang kurang kerja. Tapi karena kalau menurut saya semuanya ya. Yakin. Wow. Spill aja. Ya, misalkan sama lu dong lari, Sama pas semua. Saya ganti pertanyaan saya.
di sini apa? Saya waktu itu saya nyari materi, nyari buat saran sama tujuan. Itu masih dimodifikasi lagi sama-sama. Sama saya kemarin paling wawancara di yang tukang kue rangi. Kalau Fahri, saya juga membuat saran dan tadi waktu itu saya sama Nadif buat fotokopi terus. buat fotokopi. Terus saya mencari yang tadi itu kandungan gizi Ivana, kamu perannya apa? Ini membuat kegiatan mencari materi dan juga wawancara itu sama yang Jadi wawancara malu. ke rumah tukang kue rangi. Ayo, peran apa? Ini Pak, dari bahan-bahan sama alat. Bahan apa? Bahan bikin ini. Iya. Bahan bikin ini. Dari apa namanya? Bahan plastik. Dari apa nyari. Haluan kan? Enggak. Nabila mana? Kamu perannya apa? Saya nyari ini materi kayak manfaat sama yang lain. Tai. Manchester City. Sama, kali sama. Iya. Paham kali. Orang tahu kan? Iya, saya beli bahan-bahan ini, bahan apa esnya, terus saya juga unsur makalah. Jadi kan ada beberapa nih kayak Yani sama Fahri itu kan dia masih buat saran. Jadi saya ada juga yang dari materi kan, jadi saya nyusun makalahnya sama bikin poster. Bikin poster. Mana poster? Ini. Kan udah bikin ya berenang. Apa sih manfaat yang kalian rasakan dari ya? Lu pakainya apa sih? Oh nanti. Biru pak. Jadi Ramadan. Apa manfaat yang dirasain apa? Jadi lebih tahu Ya kan ini kali sejarah sama barang. yang dirasain apa? Jadi lebih tahu tentang sejarah sama barang. Apa tuh? Fahri yang lu dapatin apa? Jadi bisa bekerja sama Pak. Jadi dalam sebuah tim kan kerja sama tuh. Nah, kalau bisa kerja sendiri kan pasti bakal susah gitu ya. Jadi bareng-bareng jadi lebih mudah gitu. Nonton nggak cara bikin kue ranginya? Belum. Nggak. Lu nggak pernah lihat cara bikin adonannya, belajar nggak? Lihat nggak? Nggak ya. Semuanya dalam satu kelompok? Nggak ya. Jadi kalian cuma udah tahu untuk kue rangi aja. Nggak pernah yang ngadon, abangnya ngadon. Oh. Hah? Dia dari YouTube. Kalau ada abang-abangnya bisa beli dari abang-abang. Waktu lu wawancara ya, lu nggak lihat adonannya? Dia udah jadi gitu Pak, jadi tinggal di. Iya maksud gue lu lihat adonannya kagak. Dia waktu dia analis ini bang dari apa sih adonannya, lu analis aja ya. Adon apa? Saya dari kelas. Itu salah satu tuh
kelebihannya. Kalau kita belajar ini kan artinya bisa lihat, itu sama kayak tadi termasuk kayak jujur kan nggak belajar ya. Artinya lu belajar aduk, ambil, tuangin ke penggorengan itu yang belajar bang gitu loh. Ini kan pengalaman itu nggak bisa dapetin sama yang lain loh. Kan begini. Merani gimana satu papan ini lu coba belajar tuangin rani ini, lu rasain tuh asap kayu itu, batu-batu pengen deh. Ya kan keras nih. Pengalaman itu loh yang paling penting sebetulnya daripada penulisan makalah. Oke, kalau penulis makalah kan lu cuma kritik tadi itu doang. Nggak ada pohon kolang kaling, ada pohon aren. Oke. Jadi harusnya ada pengalaman praktek itu loh yang dapetin. Kalau hasil jadi yang mau dipresentasikan ini mah nggak masalah. Siapa yang bikin cuma pilih terus lu beli lagi cetakan, ya mahal modal. Itu jadi berani, yang ada gue nengeng nanti jadinya mah, ya kan? Ini nggak apa-apa, tapi setidaknya lu tahu nih cara minimal dengan belajar uang ini ke wadahnya. Minimal kan begitu, kayak kolang kaling, ya kan? Minimal lu tahu bagaimana cara proses rebusnya. Kan ini ada bagian yang keras. Ada kita kan pernah ketemu kolang kaling keras nggak? Nah gimana cara memilihnya? Kan kita harus tahu juga, waktu dulu juga bisa tahu dong. Ini kualitas yang bagus apa enggak kolang kaling. Itu ini sama besarnya sama. Kan saya. Nah, makanya itu. Kenapa warnanya harusnya dua kan, dua mangkok nih, dua gelas. Yang satu nuansanya hijau, yang satu nuansanya merah. Itu salah kasih cairan, ya kan? Ini kasih cairan merah yang lebih dominan di biru bukan cairan merah. Kan yang hijau juga pasti ada cairannya kan? Saring, yang merah kan lalu saring. Artinya beda itu. Jadi bisa dua warna. Malah kemarin tuh ada dua. Sekarang ini bisa nggak tiga warna, yang satu warnanya kuning atau oranye. Oke, jadi itu deh. Ingat dan ada kolang kaling. Oke, ini dulu semuanya. Ini kan makanan khas Betawi yang sudah jarang ya ditemukan. Ya, bahkan di daerah ini juga jarang ini bahkan nggak ditemukan yang jual ini gitu ya. Coba kalian ceritakan upaya kalian yang menemukan dan nggak kue lagi gimana nih bisa sampai ketemu gitu kan? Kalau masih banyak di sini atau gimana? Jadi waktu itu ternyata kan mau jadi pembicaranya satu pas libur. Jadi suka lewat jadi bukan rumah saya. Ya, mana sama rumahnya tapi Nah pas itu saya masih pas pakai dulu ya. Jadi kalau kamu ketemu abang saya suka banget. Tiba-tiba udah nyampe SD. Akhirnya saya suruh Yaki buat ngejar abangnya. Padahal iya dapat tuh. Tetanggaan lo. Iya. Depan lo. Ya, ini kan Kalau kolang kaling kayaknya kolang kaling lebih jarang malah daripada saya nyari di Google pun saya udah nggak belum lagi. Masih banyak ya di semua ya. Ada kilau di depan sekolah juga ada. Iya, itu pernah ketemu satu bapak yang berarti yang kan itu yang itu kan? Tadi malam saya minta telepon ke rumahnya kan, saya minta tolong saya ke misalkan saya jadi minta nomor telepon. Jadi nanti pagi-paginya saya bawa buat ini. Sekian
terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.